Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosatina. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan komponen sistem informasi. Let's get it! Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data atau disebut juga dengan nama siklus informasi. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu yang pertama komponen input atau komponen masukan, yang kedua yaitu komponen model, yang ketiga komponen output atau komponen keluaran, yang keempat yaitu komponen teknologi, yang kelima yaitu komponen kontrol atau komponen pengendalian, dan yang terakhir yaitu komponen basis data. Selanjutnya yaitu komponen input. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi, atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk basis data. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi atau dari dalam organisasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar mempunyai formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu yang pertama, data menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan atau ditangkap. Kedua, yaitu data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, yaitu data mendorong lengkapnya data akuntansi, disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang ketiga, yaitu komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa output yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Yang keempat yaitu komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua yaitu simpanan permanen atau storage untuk menyimpan basis data tersebut. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Yang kelima yaitu komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematika untuk menghitung unit yang harus dipesan. Persediaan barang yang paling ekonomis dipengaruhi oleh 2 macam biaya, yaitu yang pertama, purchasing cost atau procurement cost.
Yang kedua yaitu carrying cost. Lingkup materi yang terakhir yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Adapun pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian organisasi, yang kedua yaitu pengendalian dokumentasi, ketiga pengendalian perangkat keras, keempat pengendalian keamanan fisik, kelima pengendalian keamanan data, dan yang terakhir yaitu pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian masukan atau input control. Yang kedua yaitu pengendalian proses atau processing control. Dan yang ketiga yaitu pengendalian keluaran atau kontrol. Pengendalian aplikasi sendiri terdiri atas 4 jenis. Yang pertama yaitu control digit check, yang kedua yaitu reasonable check, yang ketiga yaitu echo check, dan yang terakhir yaitu batch control check. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu sistem informasi manajemen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, organisasi akan berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan di awal. Sistem informasi berfungsi sebagai rujukan untuk merealisasikan segala sesuatu dalam manajemen.